Alhamdulillah kita berada di tempat yang mulia, dibacakan di sini ya ini sirah sejarah kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di majelis ini juga diadakan majelis taklim, berkumpul di tempat ini mereka para ulama. Sehingga ini majelis saya katakan luar biasa. Bagaimana tidak? Sekedar duduk di sini, antum ngelihat di depan ini banyak orang alim. Di depan banyak mereka para ulama. Ya. Kalau tanya manfaatnya, bahkan Nabi mengatakan nazratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sana siyamiha wa qiyamiha, kata Rasulullah. Melihat, memandang kepada orang alim, kata Rasulullah, sekedar Anda duduk melihat, belum dengar ceramahnya ini, belum dengar nasihatnya, kata Rasulullah, ahabbu ilayya, lebih aku cintai min ibadati sana, dibanding ibadah yang dikerjakan setahun. Sekedar duduk mandang wajahnya orang alim itu lebih dicintai sama Rasulullah dibanding orang itu ibadah 1 tahun. Bukan sembarang ibadah, siyamiha wa qiyamiha, yang kalau siang hari dia puasa, kalau malam hari bangun tahajud sholat. Dikerjakan setahun. Memandang orang alim lebih aku cintai, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memandang wajah orang alim itu otomatis akan mengingatkan kita kepada Allah, baik itu mereka hidup maupun sudah mati. Di rumah kita taruh banyak foto para ulama. Di ruangan ini Anda lihat ada berapa foto daripada mereka para ulama. Kira-kira kalau melihat foto ulama ini, yang Anda ingat dunia apa akhirat? Kita pasti ngelihat langsung ingat akhirat. Ketika ngelihat, kita pandang daripada mereka yang ada di foto-foto ini, ini orang besar, ini orang soleh, ini orang-orang kecintaan Allah, saya kepingin jadi seperti mereka. Timbul semangat untuk melakukan ibadah, meraih akhirat, meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mengurangi keinginan akan dunia. Otomatis sudah. Sekedar Anda pandang fotonya sekilas saja pasti ingat akhirat. Pandangan pertama pasti Anda ngelihat ini orang soleh dekat sama Allah. Itu pandangan pertama. Nggak mungkin sekali ngelihat Anda lihat, sarungnya bagus lah, ini sarung Samarinda, ini sarungnya ini. Nggak mungkin. Walaupun kalau Anda perhatikan terus, Anda lihat, cincinnya ini, sarungnya ini, itu berikutnya. Tapi paling tidak ketika Anda pertama kali lihat, Anda pasti ingat Allah, pasti ingat akhirat. Ya. Sampai di Hadramut itu ada seorang ulama, didatangi orang golongan Wahabi yang tidak senang macang-macang foto para ulama. Tidak senang dia. Dianggap wah ini syirik ini. Ya, dianggap ini tidak boleh, dilarang, malaikat tidak mau masuk. Padahal yang malaikat tidak mau masuk itu yang patung bisa berdiri. Kalau ada orang mahat patung bisa berdiri, dipajang di rumah, malaikat tidak mau masuk. Tapi yang mereka gambarkan tidak termasuk foto bagi mereka. Nah ini seorang syekh di Hadramut didatangi orang Wahabi, mengatakan, loh rumahmu kok banyak foto-foto ini, malaikat tidak mau masuk, katanya. Jawabannya tidak pakai dalil, tidak pakai hadis. Ulama itu menjawab, kalau gara-gara foto-foto ini, gara-gara foto orang alim, gara-gara foto orang soleh, malaikat tidak mau masuk. Syekh itu menjawab, ma'abghal malaikah hum afdol. Kalau gara-gara saya masang fotonya para ulama, orang-orang soleh, para wali ini, malaikat tidak mau masuk, ya sudah, saya tidak butuh malaikat, mereka ini lebih afdol, katanya. Kenapa? Ya karena saya mandang langsung ingat Allah, saya mandang saya takut berbuat maksiat, saya mandang saya semangat untuk ibadah. Sesuai hadis yang tadi saya bacakan, nazratun ilal alim, memandang wajah orang alim, ahabbu ilayya min ibadati sana siyamiha wa qiyamiha, lebih baik, lebih aku cintai, kata Rasulullah, dibanding ibadah setahun, puasa dan juga bangun malam. Allahumma shalli Muhammad. Bayangkan Anda duduk di sini, mau yang ngelihat langsung maupun lewat televisi, berapa kali memandang tadi. Ini baru duduknya saja memandang. Terlebih lagi di majelis ini dibacakan sama guru Arif tentang Asmaul Husna, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas manfaatnya, sudah. Ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ghazali kalau ngaji kitab Bidayatul Hidayah, beliau katakan qisman ada 2. Bagian yang pertama, semakin banyak Anda pelajari semakin afdol.
Bagian yang kedua, ilmu yang bermanfaat kalau Anda pelajari di kadar yang cukup, manfaat. Tapi kalau lebih dari cukup, belum tentu manfaat. Yang bagian pertama, yang semakin Anda banyak belajar, semakin banyak manfaatnya, yaitu ilmu tentang ma'rifatullah. Pengetahuan Anda tentang Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, hikmahnya Allah menertibkan akhirat akan dunia. Ini semakin banyak dipelajari, semakin afdol. Berarti setiap malam Ahad datang ke majelis ini, semakin sering datang, semakin kenal kepada Allah, semakin tahu sifat-sifatnya Allah, Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya Rabbal. Bagian yang kedua, yang itu ilmu bermanfaat yang baik kalau dipelajari sekedar kadar yang cukup. Ya, kalau lebih tidak selalu baik. Contohnya apa? Ilmu fikih, ya, ilmu akidah. Itu kalau sampai dalam belum tentu baik. Baik bagi sebagian orang, tapi mungkin jelek untuk umumnya orang. Fikih kalau terlalu jelimet dipelajari, banyak fikih itu yang tidak kepake di kehidupan sehari-hari. Kalau terlalu mendalam belum tentu baik, karena ada kalanya orang belajar fikih terlalu dalam, tujuannya bukan untuk digunakan, tapi debat pinter-pinteran. Nah ini di sini jelas manfaatnya nih. Semakin sering datang, semakin kenal Allah, semakin menjadi orang yang lebih afdal. Ini fadilah daripada majelis ilmu. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan huduru majlis ilmin. Ini saya sampaikan hadis. Insya Allah kalau dengar hadis ini rasanya Anda tiap hari mau cari majelis taklim. Rasanya tiap hari mau cari majelis taklim. Kalau tahu fadilahnya, duduk di sini ini sebentar ini dapat apa ini? Dengarkan saya ngomong sebentar ini dapat apa? Apa kata Rasulullah? Huduru majlis ilmin, hadir majelis ilmu. Dengarkan ceramah, dengarkan kajian kitab 30 menit, 45 menit, 60 menit. Apa kata Rasulullah? Khairun, nilainya lebih baik, bukan sama, lebih baik min sholati alfi rakaah, dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira, Beb, saya malam ini, malam Ahad ini libur, tidak datang majelis, saya mau sholat sunnah. Kira-kira di majelis ini ada yang sanggup malam ini sholat 1000 rakaat? Ada yang sanggup ya? Itu kalau enggak asam urat kumat, ya boyoknya, orang Jawa bilang boyok, pinggangnya kumat itu. Jangankan yang tua, yang muda saja belum tentu sanggup itu. Dalam satu malam sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi kata Rasulullah, datang majelis ilmu yang sebentar lebih baik dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Bukan sama. Nggak berhenti di sana. Apa kata Rasulullah? Wa iyadati alfi marid. Hadir majelis ilmu itu nilainya lebih afdal, lebih baik dibanding menjenguk 1000 orang sakit. 1000 orang sakit Anda mau temui di Balangan ini, enggak bakal nemu kalau orang 1000 yang sakit. Insya Allah di rumah sakit provinsi sini juga yang sakit di sana enggak sampai jumlahnya 1000. Seandainya Anda nemu rumah sakit ribuan orang yang dirawat di sana, Anda masuk kamar, mengatakan syafakallah, syafakallah, semoga Allah kasih kamu kesembuhan, dikasih semangat, sambil bawa buah tentunya. Nggak mungkin jenguk orang sakit cuma doa, pasti ada yang dibawa. Saya bawa uang buat apa, Bib? Ada BPJS. Nggak bayar orangnya ini. Ya paling tidak Anda bawa wadah itu ya, bawa kue, bawa roti, bawa buah. 1000 orang Anda datangi, Anda doakan, masih lebih baik datang majelis taklim. Allahumma shalli Muhammad. Wa huduri alfi janazah, dan kata Rasulullah, datang majelis ilmu, hadir majelis ilmu nilainya lebih baik dibanding mengantarkan 1000 jenazah. Mensolati jenazah pahala 1 bukit, mengantarkan sambil liang lahat ditambah 1 bukit. Lah kalau 1000 jenazah pahalanya 2000 bukit. Tapi apa kata Rasulullah? Datang majelis ilmu yang sebentar itu lebih baik dibanding sholat sunnah 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, dan mengantarkan 1000 jenazah. Lebih baik datang majelis taklim. Ini fadilahnya nih. Nah kalau ngerti fadilah gini, mestinya saya tiap hari nyari itu.
Sampai dulu di Hadramaut itu ada orang, seorang ayah tiap hari keliling sama anaknya. Tiap hari dia keliling. Untuk apa? Untuk cari hari ini di mana Masjid Taklim ya. Besok di mana Masjid Taklim ya. Besoknya lagi di mana Masjid Taklim ya. Tiap hari harus datang Masjid Taklim. Fadilahnya besar. Itu baru satu hadis, belum hadis-hadis yang lain. Belum yang dikatakan Anda berangkat ke sini malaikat membentangkan sayapnya. Ridho dengan hadirnya Anda di sini. Belum lagi majelis ini dikelilingi malaikat, belum lagi turun rahmatnya Allah, belum lagi yang duduk di sini kasih tenang, belum lagi yang duduk di sini dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat sekarang ini. Allahumma shalli Muhammad. Sehingga ini orang tiap hari ingin cari majelis taklim. Sampai suatu saat di tengah perjalanan sang ayah mau buang air kecil. Maka anaknya suruh nunggu, nak tunggu dulu ya, Abah mau buang air kecil. Ketika mau buang air kecil dikasih tahu sama anaknya, bah, waktu itu kita pernah datang taklim. Kata syekhnya mengatakan kalau kita ingin buang air kecil, kalau tanahnya itu keras, sunnah terlebih dahulu tanahnya digemburkan. Supaya apa? Supaya percikannya tidak tinggi. Karena kalau tanahnya keras, buang air kecil, percikannya tinggi, bisa kena kaki, bisa kena sarungnya, bisa kena pakaiannya, najis. Sunnah digemburkan supaya air kencing yang jatuh itu langsung diserap oleh tanah dan percikannya tidak tinggi, nggak sampai kena pakaiannya, nggak sampai kena tubuhnya. Oh iya, kata ayahnya. Lalu ayahnya kemudian gemburkan tanah, buang air kecil, selesai. Nak, sekarang kita pulang. Duh, kok pulang? Kan kita mau datang ke majelis taklim. Ayahnya mengatakan sudah cukup, hari ini Abah dapat satu tambahan ilmu. Tiap hari harus dapat ilmu, walaupun tempatnya bukan majelis, yang penting ada tambahan ilmu. Karena dengan ilmu orang jadi lebih baik. Sekarang rahasianya sekarang atau hikmahnya, kenapa kok Nabi mengatakan duduk sebentar di sini lebih baik dibanding sholat sunnah 1000 rakaat? Loh, sholat 1000 rakaat itu bukan sebentar. Sholat 1000 rakaat itu capek. Sholat itu afdol, ibadah paling afdol. Posisi seorang hamba paling dekat sama Allah itu ketika sujud. Loh, ini 1000 rakaat, kok lebih baik datang masjid taklim? Lu gembirakan hatinya orang, itu pahalanya besar. Kok jenguk 1000 orang sakit, lebih baik datang masjid taklim yang sekali. Wong tadi pahala 2 bukit, kenapa kok lebih baik datang masjid taklim? Kenapa? Karena dengan ilmu ibadah menjadi manfaat, tanpa ilmu tidak ada manfaatnya. Apa kata Rasulullah? Innal amala qalil bil ilm yanfa. Sesungguhnya amal yang sedikit, tapi kalau ada dasar ilmunya yanfa, manfaat. Anda malam cuma sholat sunnah 2 rakaat, tapi Anda tahu ilmunya sholat, tahu adabnya sholat, tahu cara sholat yang terbaik, itu lebih afdol. Wa innal amalal katsir, dan sesungguhnya amal yang banyak bil jahl, tapi bodoh orangnya. Malam ini sholat 100 rakaat, 500 rakaat, bahkan 1000 rakaat bil jahl. Tidak punya ilmunya sholat ini, tidak ngerti adab-adabnya sholat ini. Apa kata Rasulullah? La yanfa, la yanfa, tidak manfaat. Sebanyak apapun sholatnya. Lebih tegas Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang nekat ini tambahan dari saya, ya. Setiap orang yang nekat beramal, tidak punya ilmu, tidak punya ilmu, nekat beramal, a'maluhu, maka amal-amal yang dia kerjakan mardudatun, tertolak, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalnya. Salat tanpa ilmu ditolak salatnya, puasa tanpa ilmu ditolak puasanya, zikir tanpa ilmu ditolak zikirnya. Apapun kalau nggak ada dasar ilmunya ditolak. Kalau tadi bahasa Nabi, sedikit ada ilmu manfaat, alias Anda akan temui pahalanya di akhirat, ya, dan menjadikan pribadi Anda di dunia lebih baik walaupun sedikit. Tapi kalau banyak tidak ada ilmunya, la yanfa, tidak merubah pribadinya lebih baik, dan di akhirat tidak ada isinya, tidak ada apa-apanya. Bahkan bisa jadi justru nilainya dosa. Orang amal tidak punya ilmu itu bisa menjadi perbuatan maksiat dan bernilai dosa itu. Ini
Seorang ulama di antara mereka, ini orang kalau ilmunya tinggi, dikatakan sholat itu mi'rajul mu'min. Sholat itu, orang beriman yang ngerjakan sholat itu mi'raj. Mi'raj itu kemana? Naik ke langit, alias menuju kepada Allah. Kita tahu kisahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika tertusuk tubuhnya, ingin dicabut daripada tubuhnya, beliau katakan, tunggu saya sholat. Beliau sholat, salam, tanya, sudah dicabut? Sudah, tidak terasa. Pertanyaan, kenapa kok tidak terasa? Anda ditusuk jarum terasa apa enggak? Ya terasa kalau normal. Kalau tidak terasa, iya berarti tidak normal. Ini Sayyidina Ali tidak dibius. Tidak dibius ini. Tapi ketika sholat, ditarik tusukan tadi itu, tidak terasa. Kenapa? Mi'raj, menuju kepada Allah. Mi'raj itu berarti rohnya keluar dari tubuhnya. Tubuh ini ngerasakan sakit kalau ada rohnya. Pernah ngadepi mayat, ngadepi orang mati, jenazah, Anda cubit balas enggak? Ya kalau balas bahaya, Beb. Kalau sampai balas bahaya. Anda tusuk jarum pun tidak mungkin balas, tidak mungkin gerak. Kenapa? Cuman jasad, tidak ada rohnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika sholat tidak terasa ketika ditarik itu tusukan, tidak merasakan sakit, rohnya tidak di jasad. Rohnya mi'raj menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama pulang dari masjid sholat 2 rakaat, sholat sunnah, cuman 2 rakaat. Ada orang datang ke rumahnya ingin silaturahim, mau nanya-nanya, ditunggu. Oh, syekhnya lagi sholat, duduk dia, ditunggu. Ketika syekhnya salam, ditanya, oh kamu kapan datang di sini? Dari tadi. Dari saya habis sholat di masjid, saya ke sini. Engkau ya syekh lagi sholat, saya tunggu. Selesainya kapan? Ini dari habis sisa sholatnya. Selesainya kapan? Menjelang tarahim, menjelang sholat subuh. Dia tidak terasa. Sholat sepanjang malam, padahal cuma 2 rakaat. Kisah yang lain, seorang ulama sholat. Ketika habis sholat, dia salam, makmumnya kosong. Padahal waktu sholat tadi makmumnya banyak. Habis sholat dilihat kosong, kurang ajar semua makmum ini. Imam ditinggal pulang. Ada anaknya di belakangnya. Mana makmum yang lain? Kata abahnya. Anaknya ngomong, ya sudah pulang, bah. Loh kenapa kok pulang? Wong abah sholatnya 4 hari. Tidak terasa. Sholatnya 4 hari. Tidak terasa. Mi'raj. Ini sholat dengan ilmu yang tinggi, dengan adab yang baik, dikodok semua sholatnya yang dia tertinggal tadi. Nah ini kata Rasulullah, amal sedikit kalau dasarnya ilmu datang manfaatnya, amal banyak kalau tidak ada ilmu maka sia-sia tidak akan mendapatkan manfaat. Nah kasih contoh sekarang ini ya, kasih contoh. Kok bisa Beb orang yang ibadah tanpa ilmu itu tidak ada manfaatnya? Lu pasti, karena orang yang dia ibadah tanpa ilmu itu pasti keliru, tidak mungkin tidak mungkin tidak. Saya kasih contoh ini, contoh yang gampang kehidupan sehari-hari. Ada satu ustadz dalam ceramahnya pernah mengatakan, dia katakan 90% wanita Indonesia sholat tidak sah. Saya tidak kaget soal tidak sahnya. Yang saya kaget itu kok sampai 90%. Soal apa ini? Apa Fatihahnya salah? Apa gerakannya keliru? Ternyata bukan karena rukun qauliyahnya, bukan karena rukun fi'liyahnya, bukan karena rukun ma'nawi, bukan karena rukun qalbiyahnya, enggak. Secara rukun sempurna semua. Ada satu syarat sholat yang tertinggal. Salah satu syarat sahnya sholat itu adalah satrul aurah, menutup aurat. Nah auratnya perempuan dalam sholat jami'u badaniha ilal wajh wal kafain, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, kita pasti semua sudah tahu. Apa itu wajah? Tempat tumbuhnya rambut sampai dagu itu panjangnya, lebarnya telinga sampai telinga. Berapa banyak Anda lihat orang berjilbab, orang berkerudung saat ini itu berhenti jilbabnya bukan di dagu tapi di leher. Antara dagu sampai leher aurat. Itu dilihat sama orang bukan mahram, dosa.
Itu juga termasuk perbuatan maksiat. Lah kalau itu terjadi dalam sholat, ketika dia pakai mukena, berhenti mukenanya di leher bukan di dagu, ada aurat yang tampak walaupun sedikit, sholatnya tidak sah. Berapa puluh tahun pertanyaannya sholat seperti itu, yang tidak akan jadi benar kecuali datang majelis taklim, diajari syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat. Jangan ngerasa, beb saya lulus pondok, saya sudah ngerti semua. Lu ndak sedikit orang lulus pondok itu banyak yang lupa. Jadi jangan cuma datang majelis itu sekedar tafsir, hadis, datang juga majelis fikih untuk kita diingatkan, oh iya ternyata rokok saya belum sempurna ini. Oh ternyata menutup aurat saya ini kurang bagus. Nah, ini satu contoh ini. Itu maka dikatakan ditolak mau dia 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun sekalipun sholatnya, kalau tanpa auratnya walaupun sedikit ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mardudatun la tuqbalu. Tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain lebih gampang lagi sekarang. Bab puasa. Banyak orang itu batal puasanya tidak terasa. Puasa kan gampang. Yang penting subuh sampai maghrib saya tidak makan, saya tidak minum, saya tidak jima, sah puasanya. Soal pahala lain soal itu. Ya kalau ada riba, namimah, kadzib, ya, nanti itu bisa menghilangkan pahala puasa. Ya namanya muhbitat, hilang pahalanya, puasanya tetap sah. Bukan mufattirat, bukan yang membatalkan puasa. Ya. Tapi ada orang ini batal, bukan pahalanya yang batal, bahkan puasanya batal, tidak terasa. Banyak orang salah. Saya tanya sekarang, orang puasa nelen air liur boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Ini kok ragu-ragu, enggak pernah puasa kayaknya. Orang puasa nelen air liur boleh apa enggak? Boleh, kalau enggak kesusahan Anda bawa kresek taruh sini. Penuh itu plastiknya satu hari itu. Ya bisa panen setiap hari itu. Nggak masalah ya. Sekarang contoh soal orang yang kerjanya siang hari, ya, yang kerjanya kurir, siang hari naik motor kepanasan, tenggorokan kering, ya. Kemudian dia ingin melegakan tenggorokannya. Caranya gimana? Kalau minum kan batal. Caranya dia kumpulkan air liurnya di bawah lidahnya, dikumpulkan sampai banyak, sampai satu mulut penuh dengan air liur, baru ditelan. Lega, bahasa tenggorokannya. Pertanyaan saya, batal apa enggak? Nah, ragu-ragu mulai kan? Batal apa enggak? Enggak batal, yang mau silahkan. Yang mau silahkan. Kalau orang Jawa bilang nek kolu. Apa kolu itu ya? Kalau enggak jijik silahkan, wong ludahnya sendiri kok ya. Enggak apa-apa, kumpulkan sampai banyak ditelan, tidak batal. Gitu. Tapi ternyata menelan air liur tidak membatalkan puasa, syaratnya 3. Yang satu kita semua sudah tahu, yang satu mungkin sebagian dari kita nggak ngerti kalau nggak belajar, yang ketiga banyak orang tidak tahu, bahkan orang yang belajar kalau nggak detail belajarnya. Yang pertama yang semua orang sudah tahu, air liur boleh ditelan tidak membatalkan puasa. Syarat yang pertama adalah khalis, murni. Maka kalau air liurnya tercampur sirup masjan rasa koko pandan, nah, itu batal. Ya sudah tahu Beb, kan saya sudah bilang. Yang pertama kita tahu murni air liur, nggak ada campuran. Yang kedua tahir, suci. Ambil contoh kasus, ada orang puasa gusinya luka, keluar darah. Darahnya ditelan boleh enggak? Enggak boleh, batal. Ya, maka dia meludah sampai meludah sekian kali tidak lagi ada darah. Berarti darahnya sudah tidak keluar lagi. Boleh enggak nelen air liur? Darahnya sudah enggak ada ini, tinggal air liur tinggal air liur. Boleh enggak ditelan air liurnya? Batal. Kenapa? Air liurnya najis. Kenapa? Karena mulutnya najis. Kenapa? Mulutnya habis kena benda najis yaitu darah dan belum disucikan. Maka caranya dia harus kumurnya disangatkan yubalil sampai merata ke seluruh mulutnya, dibuang air kumurnya, baru boleh nelen air liur yang sudah suci karena mulutnya sudah kembali suci. Lain kalau kumurnya waktu wudu orang puasa, tidak boleh yubalil. Kalau yubalil tidak sengaja masuk batal.
Kalau tidak yubale dan tidak lebih 3 kali, tidak sengaja masuk, tidak batal puasanya. Ini yang kedua ya. Contoh kasus yang lain muntah. Orang muntah tidak batal puasanya, asal tidak sengaja untuk muntah. Ya, kalau sengaja untuk muntah batal. Ya misal Anda punya kaos kaki 2 bulan tidak dicuci, dicium. Nah, muntah. Lah itu batal. Kenapa? Dia yang cari-cari, sudah tahu bau kok dicium. Nah, itu batal kalau itu. Kalau nggak sengaja muntah, itu tidak batal puasanya, tapi mulutnya najis. Buang dulu muntahnya, kumur yubale sampai suci semua, buang air kumurnya, baru boleh telan air liur. Nah, mulai yang kedua ini sebagian orang nggak ngerti ini. Ya. Yang ketiga sekarang, banyak orang keliru. Syaratnya air liur itu boleh ditelan, tidak batal puasa, yaitu syaratnya adalah masih di dalam mulut. Yang tidak termasuk dalam mulut itu merahnya bibir ini. Tempat orang perempuan pakai lipstik ini. Ini termasuk bagian luar mulut. Orang puasa biasa bibirnya kering. Kalau sudah kering bibirnya biasanya begini. Ya kan? Dibasahi pakai liurnya sendiri, kemudian ditelan. Air liur sudah sampai merah bibir, ditelan, batal. Banyak yang salah Banda? Banyak yang salah ya. Berapa tahun puasa seperti ini? Ini akibat orang beribadah nekat tanpa ilmu. Maka tadi dikatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal enggak punya ilmunya, amal apapun maka ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, contoh terakhir ini. Tadi saya katakan setiap amal. Ya, itu Nabi mengatakan tadi datang masjid Salim lebih baik karena sholat 1000 rakaat kalau nggak ada ilmunya la yanfa. Menjenguk 1000 orang sakit tidak ada ilmunya la yanfa, ngantar 1000 jenazah tidak punya ilmunya la yanfa. Harus ada dasar yang namanya ilmu setiap ibadah. Bahkan orang itu tidak dikatakan abid, tidak dikatakan ahli ibadah kecuali punya ilmu wajib. Banyak orang nyangkanya gini, oh kalau orang belajar jadi orang alim, kalau saya tidak belajar saya rajin ibadah orang abid. Salah. Orang itu dikatakan alim, dia pelajari ilmu yang wajib, ditambah dengan ilmu-ilmu yang mendatangkan fadilah, dan dia kerjakan ibadah. Alim namanya. Dikatakan orang itu abid, kalau dia belajar cuma yang wajib-wajib toh. Yang tidak wajib dia tidak belajar, tapi dia gemar untuk melakukan ibadah. Namanya abid. Tapi kalau ada orang 5 waktu di masjid berjamaah, tiap malam tahajud, tiap hari baca 5 juz Al-Quran, tiap hari sedekah 10 juta misalnya. Tapi kalau nggak punya ilmu, tetap namanya jahil, tidak akan menjadi abid. Ingat, orang abid itu punya ilmu, bukan tidak punya ilmu. Karena kalau orang itu jahil, ilmunya la yanfa, tidak memberi manfaat dunia maupun akhirat. Nah, tadi dikatakan, Beb, kok tadi antum mengatakan ini jenguk orang sakit tidak punya ilmu, tidak manfaat. Memangnya jenguk orang sakit itu harus butuh ilmu? Butuh, Pak. Jenguk orang sakit pun itu ada ilmunya. Adabnya jenguk orang sakit itu salah satunya sebentar. Tidak boleh lama lah, tidak boleh lama-lama. Karena kalau lama, gak bahaya dah. Nah, bahaya itu. Kalau lama-lama. Jadi jenguk orang sakit itu Anda datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya apa saya dengar kamu sakit? Iya saya sakit ini. Oh iya sudah ke dokter? Sudah. Ya apa kata dokter ini sakitnya? Ya minum obatnya ya. Yang semangat, nggak usah banyak dipikir. Yang penting nurut dokter. Insya Allah sembuh. Insya Allah cepat sembuh kamu. Kasih buah, kasih roti, tinggal pulang. Ini adabnya. Nah kalau yang tidak punya ilmu misalnya, orang daerah sini halung ini berangkat, guru-gurunya tidak ada yang ngikut ini. Berangkat sendirian, jenguk ke rumah sakit misalnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, rombongan sudah ganggu rumah sakit ini. Ya, pasien yang lain tidak bisa tidur. Masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya apa kamu sakit? Iya saya sakit ini. Apa sakitmu itu? Ini kolesterol saya naik. Loh kok bisa? Mulai nanya ini. Iya saya kemarin habis makan gulai yang panggulan loh. Loh kan isinya jeroan semua itu. Apa orang sini bilang? Jeroan itu apa ya? Usus. Apa orang sini bilang itu? Daleman, apa namanya itu? Ya,
Dimakan semua. Sudah tahu isinya itu kamu makan. Ya kamu ngawur berarti. Terus kata dokter apa? Kata dokter kolesterol saya sekian. Loh bahaya ini. Bukan ngasih semangat, nakut-nakuti ya. Bahaya ini. Kamu dikasih obat apa? Lu obatmu ya ini juga. Kenapa obat saya? Generik. Lama sembuhnya ini. Doktermu siapa? Dokter Fulan. Waduh bahaya ini. Kenapa? Pasiennya banyak yang mati. Yang jenguk pulang, pasien gemeter. Susternya datang bingung. Pak, sampean kenapa Pak? Kok gemeter kenapa? Tensinya tinggi. Loh tadi sehat loh Pak, tadi normal semua loh, kok habis dijenguk kok langsung tinggi, ini kenapa ini? Tambah parah, bukan tambah sehat, tambah apa? Parah. Ndak ngasih manfaat sama yang sakit, justru ngasih bahaya. Besoknya dengar pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Kata jamaah sini mengatakan, alhamdulillah kemarin kita sudah sempat melihat itu. Coba kalau antum tidak ikut kemarin, tidak sempat ketemu ini. Orangnya sudah meninggal sekarang. Padahal ini pasien meninggal gara-gara dijenguk. Seandainya tidak dijenguk mungkin masih panjang umurnya. Allahumma shalli Muhammad. Ini yang menjadi dasar pentingnya orang datang majelis ilmu. Hanya saja zaman sekarang majelis ilmu ini perannya kurang diminati. Lebih-lebih kalau di Jawa, di tempat saya. Kalau di sini saya tidak tahu. Di Jawa itu marak yang namanya acara sholawatan. Yang kalau lihat ya, mungkin lihat di sosmed atau di TV, mereka bikin panggung besar, ya, soundnya besar, gitu. Di tengah lapangan, kemudian lampunya mirip diskotik gitu, warna-warni. Gitu. Ya, loh ini saya sampaikan ini, ya, kumpul laki perempuan bisa saling melihat. Padahal di majelis itu jangankan yang laki lihat yang perempuan, satu orang perempuan bisa ngelihat yang laki itu sudah mungkar di dalam majelis. Bukan berarti kita tidak datang majelisnya tetap manfaat, tapi kemungkarannya perlu yang namanya nahi mungkar. Kalau ada mungkar itu, ya bukan berarti majelisnya ditinggal. Nah, Ibnu Sirin itu pernah ditegur sama Al-Imam Hasan Al-Basri. Datang ke pemakaman jenazah, Al-Imam Muhammad bin Sirin pulang. Ditanya sama Hasan Al-Basri, "Lu mau kemana kamu?" "Saya pulang." "Kenapa?" "Apa orang perempuan kok ikut ngubur ini? Tidak pantas ini kumpul laki perempuan. Mau nahi mungkar tidak mungkin. Wong ini ada jenazah ini. Masa kamu harus pulang gini, tambah geger nanti. Orang lagi sedih soalnya." Nah kata Imam Hasan Basri, kalau dengan satu kemungkaran kemudian sunnah ditinggal, akan banyak sunnah ditinggal nanti. Ya tapi tetap butuh yang namanya nahi mungkar. Lah itu banyak acara sholawatan, memang bagus untuk syiar, bagus. Tapi kalau sampai majelis-majelis sholawat, majelis-majelis zikir, majelis-majelis maulid yang di dalamnya tidak diberikan yang namanya kajian kitab, tidak diberikan yang namanya tambahan ilmu, itu bisa menjadi fitnah. Setan akan dorong orang datang majelis sholawat. Loh setan kok seneng? Loh iya, setan itu kalau nggak bisa rugi banyak, paling tidak ruginya sedikit itu. Sahabat Nabi itu pernah ketika tidur dibangunkan sama setan untuk sholat subuh. Dia bangun, "Loh kok kamu bangunkan saya kamu?" "Ya masa setan tidak boleh sekali-sekali baik," katanya. Enak mungkin. Setan ini kalau ngasih nasihat pasti jelek. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima wa inhuma mahadaka nusha fatahimi. Baca burda tadi maghrib sini kan, ya. Wa khalifin nafsa wa syaitana wa asihima, selisihilah, lawanlah nafsu dan setan, ya, durhakai keduanya. Seandainya keduanya ngasih nasihat, nafsu dan setan ngasih nasihat, kamu harus curiga, karena tidak mungkin tujuannya baik. Sahabat curiga, "Enggak, kamu setan, tidak mungkin bangunin sholat kamu ini. Apa tujuanmu?" Akhirnya ngaku dia, "Saya ini kalau kamu tidak sholat, ya memang sebetulnya saya seneng. Tapi kalau kamu tidak bangun sholat, saya lebih tersiksa," kata setan. "Kenapa? Seandainya kamu tidak bangun subuh, hilang subuhnya, matahari sudah terbit, kamu baru bangun, kamu akan nyesel dengan sangat menyesal, kamu akan nangis-nangis minta ampun sama Allah, itu lebih menyakiti saya," kata setan.
Ya? Nah sekarang setan itu tidak lagi nganterkan orang diskotik, tidak lagi nganterkan orang ke tempat mabuk, tidak lagi nganterkan ke orang ke tempat judi, diantarkan ke majelis sholawat, majelis maulid, majelis zikir. Apa tujuan setan? Jangan datang majelis taklim. Biarkan dia sholawat mau 10 juta tiap hari, biarkan dia zikir ribuan tiap hari, yang penting tidak punya ilmu. Balik ke tadi kata Nabi, la yanfa. Percuma sholawatan tiap hari, percuma Anda malam ini simtud duror barzanji diba Anda baca semuanya, tapi kalau sholatnya salah, kalau kalau puasanya salah, kalau zakatnya keliru, kalau yang pertama perkara yang wajib dia nggak tahu ilmunya, itu setan bahagia karena sebanyak apapun sholawat, kalau sholatnya keliru tidak akan dapat syafaat, nggak dapat syafaat. Syafaat berlaku hanya bagi orang yang sholat dan yang benar sholatnya didasari dengan ilmu. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita banyak manfaat. Datang di majelis zikir, datang di majelis maulid, datang di majelis ilmu ini, Allah langgengkan daripada majelis ini sehingga kita semakin lama semakin bertambah ilmu kita, dan bertambahnya ilmu tadi itu dibuktikan juga dengan bertambahnya amal kita. Karena kata Rasulullah, manisdada ilman walam yazdad udan lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang kalau ilmunya nambah tapi hidayah ibadahnya tidak nambah, maka tidak nambah dari Allah kecuali tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah diberikan taufik oleh Allah memahami apa yang disampaikan di dalam majelis ini, dan Allah tambah taufik tersebut sehingga kita mampu mengamalkan, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraquna min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'alna wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma ajirna min ghairi dharar wa ghanina min ghairi fatar. Allahumma ajirna min ghairi ibtila' wa ghanina min ghairi imtila'. Allahumma rzuqna min al-uquli awfarha wa min al-adhan aswaha wa min al-a'mal azkaha min al-akhlaq thiyabaha wa min al-arzaq jazalaha min al-afiyah kamanaha wa min ad-dunya khairaha wa minal akhir na'imaha. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala khairi khalqi wa nuri 'arsyihi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa na'afu minkum. Mohon maaf apabila terdapat salah baik sikap maupun ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني
أعيذها بك وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Sammaytuki bima samakillah bil ajal Halwa ziyadatun nafisah binti Muhammad Hudari. Barakallahu. Muhammad pakai ente kah? Ngaran ikam kah Muhammad pakai? Enggak, ini tapi hendak nama ini, tapi pen aja mau kan. Ngaran abahnya siapa? Ini Muhammad ini nama abahnya. Hah? Ini ngaran abahnya. Muhammad Saman Al Pariske kah? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sammaituka bima samakallah Muhammad Munawar bin Muhammad Salman Al-Parizki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذان اسما مباركا لهما واجعل بطاعتك اشتغالهما وطلب عملك اجتهادهما. اللهم اجعل ولدهما ولدا صالحا وطاعة لأبيه وطاعة لربه. اللهم طول عمرهما في صحة وعافية وحقق بزيادة آمالهما واختم بالصالحة آجالهما. اللهم اجعل إيمانهما كإيمان أنبيائك وأوليائك المتقين إلى يوم الدين. اللهم بارك فيهما وانصر منهما واجعلهما في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.